Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah mengklik video ini. Kali ini tentang Fitra dan Elsa Syarif ya. Kali ini duanya ini selalu ya mati-matian membela Rudiana. Kali ini tidak terima dia. Rudiana disebut penipu ya. Wah, kita lihat video lengkapnya bagaimana. Sebelum kita ke video, bantu subscribe dulu channel saya yang belum subscribe. Kita tunggu lama, kita ke video langsung. Let's go. Bangun narasi seolah-olah ada percakapan bahwa almarhumah Vina belum meninggal pada pukul 22.14 WIB. Kan klien saya Pak Suroto mengatakan bahwa di jembatan Talun dia menemukan 2 anak manusia yang terkapar ketika dia sedang melakukan patroli. Kalau ini diteruskan, kami akan mengambil langkah hukum bahwa ini upaya untuk menyudutkan klien kami dan upaya mempengaruhi keterangan klien kami seolah-olah tidak benar. Saka Tatal bukan pelaku pembunuhan dan pemerkosaan. Saka Tatal mengalami penganiayaan yang luar biasa sehingga dipaksa mengakui. Saka Tatal dan 7 terpidana lainnya akhirnya divonis penjara seumur hidup. Untuk Saka Tatal 8 tahun. Itu Mbak, materinya terjadi penganiayaan. Baik. Dan Saka Tatal bukan pelakunya. Baik. Saya melarang untuk menantang Allah, menantang Allah untuk memberikan azab. Itu benar-benar tidak boleh kita tantang Allah itu. Saya juga astagfirullah Ibu Elsa. Saka Tatal sudah berani sumpah pocong yang meyakini dia dan 7 terpidana lainnya tidak terlibat dalam pembunuhan dan pemerkosaan. Saka Tatal dan 7 terpidana lainnya terjadi penyiksaan dan itu berani sumpah pocong. Di PK, Aldi juga menyatakan, bahkan sudah menyebut nama, ada yang namanya Gun-Gun dan Aris Papua yang melakukan penyiksaan. Astagfirullah, Bu Elsa, anak kecil sudah berani sampai bersumpah pocong, masih tidak percaya. Ibu hanya pegang putusan, hanya pegang BAP. Astagfirullah. Sekarang logikanya begini, kalau ibu di rumah kecurian, terus menuduh salah satu anak, terus anak itu, ibu saya sumpah pocong, berani menyatakan saya tidak mencuri uang itu. Apakah ibu juga tidak percaya? Saya sih astagfirullah Bu, ibu lihat berkas saya utuh deh Bu. Saya yakin itu kecelakaan lalu lintas. Ibu lihat berkas utuh, ibu begitu kekeh, ibu lihat berkas dari mana? Saya juga pusing ngelihat ibu tuh. Kasihan Bu kalau itu terjadi, betul sebetulnya kecelakaan lalu lintas. Keyakinan sumpah pocong itu karena Saka Tatal dan 7 terpidana lainnya tidak pernah melakukan pembunuhan dan pemerkosaan. Terserah kalau ibu begitu yakin. Ibu buktikan. Ibu lihat berkas saya, Bu. Banyak hal yang tidak bisa saya ngomong di media. Sampaikan ya. Banyak Jangan hal, bilang pusing sama saya ya. Kita lawyer bukan saling pusing-pusingan. Anda Baik, Bu tinggal Titin. buktikan saja. Secara itu meyakinkan kepada Hakim Agung nanti di PK. Bukan pusing terhadap saya. Anda lawyer, saya lawyer. Jangan perkara itu dimasukkan pada hati kita. Baru 1 perkara aja Anda udah pusing. Gimana kalau perkaranya 1000? Jadi jangan ya menyudutkan pribadi ya. Saya itu sudah melihat semua berkas. Bukan putusan saja. Saya sudah melihat berkas dan saya sudah menyusun hal ini. Termasuk berkas-berkas yang dimaksud, Bu? Ya, saya sudah baca semua. Ada di tangan saya semua. Dan tidak mengarah kecelakaan? Tidak. Yang mendadarkan? Tidak. Bukti-bukti yang sudah Tidak. Jadi dibaca berkas-berkasnya? terserah. Saya tidak bukan punya kewajiban untuk membuktikan. Dia justru untuk punya kewajiban membuktikan. Jangan kamu sudutkan lawyer yang itu. Saya tidak berlawan nama Anda. Baik, Lawyer klien saya Bu diwakili Titin, oleh Bu Elsa jaksa. memiliki Kenapa Anda pusing sama berkasnya dan saya? membaca Saya semua jangan berkasnya. pusing sama Anda. Respon Anda, Bu Titin? ya kalau Pusing-pusing. gini Mbak, sekarang semua seperti yang saya sampaikan Siapa yang suruh dari pusing sama kemarin. saya? Kenapa sih ada pengakuan-pengakuan itu datangnya ke tokoh masyarakat? Kenapa tidak ke institusi kepolisian? Karena mereka punya kekhawatiran tidak akan dipercaya. Sekarang jauh-jauh orang datang dari luar Cirebon hanya untuk menyampaikan dia pada saat itu berada di tempat dan melihat kecelakaan itu terjadi. Sebetulnya dari dulu saya paham Mbak, ini kecelakaan. Tapi
saya juga kan berdiskusi ketika posisi jatuh korban ini begini, ini kemungkinan seperti apa. Baik, Itu yang Bu Titin. sebetulnya saya pusingin. Tapi alhamdulillah sekarang kenapa saya begitu yakin? Pantesan jatuhnya korban tidak terlalu jauh. Baik. Karena apa? Ini sempat zigzag, sempat jumping. Baru terjawab setelah ada pengakuan itu. Itu semakin memperkuat keyakinan saya. Kamu ikut jadi saksi nggak dulu di pengadilan? Pas lamanya 2016 jadi saksi nggak? jadi Pak, jadi saksi. Jadi saksi. Ya. Nah terus pada saat jadi saksi di pengadilan kamu ditanya apa? Ya ditanyain, kamu ikut ngebunuh enggak? Wah ikut ngebunuh. Kata saya kan saya nggak tahu, saya nggak ikut ngebunuh. Juga saya malam itu aja tidur aja sama nenek saya. Nah, ya udah dibilangin saya sama nenek saya aja semua. Terus? Ya itunya akhirnya nggak percaya, tapi ya saya udah bilang jujur kayak gitu. Udah ditanya sama hakim begitu? Ya. Kata hakimnya gimana? Kata hakimnya, oh gitu aja. Jaksa apa katanya, ngomong apa? Sama. Ngebunuh. Terus kamu bantah enggak? Bukan aja kamu, semua juga kan nggak ngebunuh. Iya, saya kan udah nyeritain yang sebenarnya. Cuma Sudirmannya kan ditanyain, Sudirmannya ngomongnya salah lah. Oh, jadi Salah kalau semua yang terpidana, Iya. berarti kan yang 7 toh, Iya. ya kan? Mereka menyatakan tidak. Tidak. Jadi itu bahwa keterangan yang di BAP adalah keterangan yang memang saya disuruh mengakui sesuai dengan keterangan BAP kan begitu. Iya. Jadi keterangan di pengadilan kan saya memang disuruh mengakui sesuai dengan yang ada di BAP. Iya. Tetapi saya tidak melakukan. Iya. Yang lain begitu. Iya. Sudirmannya ngomong apa waktu di pengadilan? Iya aja ikutan. Semuanya ngomongnya kayak gitu. Padahal saya udah ngomong sejujurnya. Nggak Jadi tahu. yang bikin kacau tuh Sudirman ya? Iya, Sudirman. Jadi saya Jadi akhirnya hakim percaya sama Sudirman. Sudirman. Hakim percaya sama Sudirman, jaksa percaya sama Sudirman, ya kan? Mungkin penyidik percaya sama Sudirman, percaya sama Aep, percaya sama Dede waktu itu kan. Tetapi tidak percaya pada para terpidana yang lain, dianggap bohong. Sudirmannya ngomong apa sih di pengadilan itu? Iya ikut kebunuh. Ya. Walah. Pendapat terkait dengan sumpah pocong karena memang hal tersebut tidak diatur di dalam ketentuan hukum acara pidana, saya tidak akan membahas itu karena saya tidak ada menemukan pasal apapun di dalam KUHP mengatur terkait dengan sumpah pocong tersebut. Jadi silahkan saja dan itu sah-sah saja gitu loh, itu kita hormati dan kita hargai, seperti itu Mbak. Baik Bang Pitra, tadi kenapa Ibtu Rudiana tidak hadir memenuhi undangan untuk melaksanakan sumpah pocong? Ya, yang pertama untuk menghadiri itu kapasitasnya apa dan tidak menghadiri juga kapasitasnya apa. Karena lembaga yang berwenang dalam mengadili suatu perkara adalah kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Lain halnya ceritanya kalau seumpamanya Hakim PK dalam Mahkamah Agung Republik Indonesia itu meminta Pak Rudiana untuk memberikan keterangan di proses peninjauan kembali, itu tentu itu beliau harus hadiri dan hormati itu karena lembaga resmi negara. Seperti itu, Pak. Baik, Bang Farhat, tidak ada kapasitasnya Ibtu Rudiana harus hadir di prosesi sumpah pocong siang tadi. Tanggapannya Bang Farhat? Ya suka-suka dia lah, mau ngeles apa aja. Pada dasarnya kita hanya menjawab tantangan Rudiana dan menantang Rudiana. Ternyata hari ini Rudiana dan seluruh pengacaranya nggak hadir. Dan mereka yang ngeles-ngeles saja, intinya masyarakat bisa menilai ya. Nah, sekarang omongan advokat. Mana omongan kalian yang gede-gede yang ngomong? Bukan, kalau mengenai penasihat hukum, Farhan itu diatur dalam undang-undang. Kalian banyak ngomong, saya kira dipotong dulu, nanti aja kalau bicara. Ya, silakan Bang Farhat. Sekarang karena banyak ditanya ngomong, dasarnya apa sebagai penasihat hukum aja, tapi ditantang makanya dasarnya itu undang-undang advokat. Baik Bang Pitra, ditahan dulu, kita dengarkan penjelasan dari Bang Farhat terlebih dahulu. Silakan Bang Farhat. Yang nantang sumpah itu, yang sumpah itu adalah Rudiana. Jadi yang larang itu kalian aja, lawyer kalian aja, yang tahu takut jadi kodok kliennya kan, makanya nggak datang gitu. Udah jangan usah banyak ngomong lah, Bang Pitra. Baik, silakan Bang Pitra. Jadi begini, saya ingin luruskan. Jadi
Farhan tadi kan bilang tidak ada dasar hukumnya menggunakan penasihat hukum. Saya kira itu hal yang keliru karena sudah diatur dalam Seorang anggota Polri kan kalau dipakai pengacara undang-undang dia advokat. Dulu dong. Tadi Anda marah dipotong, terus Anda memotong. Harusnya Baik, kan silakan sama-sama Bang fair Fitra dong. untuk Tadi menanggapi. Anda saya larang memotong. tiba-tiba ya gantian motong. Sekarang saya motong. Baik, Bang Farhad mohon ditahan dulu. Dia kan Jadi harusnya saya harus bicara polisi, dulu. tidak boleh didampingi lawyer Jadi swasta. begini, Tapi dengarin ternyata dulu. dia pakai 60 pengacara. Baik, saat ini kita berikan kesempatan terlebih dahulu kepada Bang Fitra. Tadi setelah Bang Farhad menjelaskan lebih dulu, silakan Bang Fitra. Udah kelabakan. Jadi gimana nih? Kita mau berdebat atau apa nih? Semua. Jadi kita mau dialog atau Baik, Bang Farhad. Mohon ditahan dulu Bang Farhad. Saya motong kamu, emosi kan dipotong, makanya motong. Baik, silakan. Baik, cukup Bang Farhad dan Bang Fitra. Ya, terkait dengan sumpah pocong yang dilakukan oleh Saka Tatal hari ini, itu membuktikan bahwa niat Saka Tatal ya ingin membantah semua dalil-dalil hukum yang dilakukan oleh ya hakim yang telah mempunyai putusan inkrah atas tindakan yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana pada saat menangkap Saka Tatal dan kawan-kawan. Ya, dibilangkan menangkap kan, pada saat mengamankan atau menangkap Saka Tatal dan kawan-kawan untuk dibawa ke Polres atau Polsek di wilayah hukum Polres Cirebon gitu. Jadi niatnya aja udah kalah gitu. Ibtu Rudiana. Dari niatnya saja dia menuduh Saka Tatal ya mempunyai mens rea. Saka Tatal dan kawan-kawan mempunyai mens rea. Dia menuduh gitu loh. Dengan tuduhan dia, maka syarat mens rea-nya itu masuk. Dengan tuduhan dia ya, terlepas dari adanya proses penyiksaan yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana dan kawan-kawannya ya pada saat itu, komplotannya lah saya bilang. Kalau kawan-kawannya terlalu sopan, komplotannya Ibtu Rudiana ya, bajingan-bajingan misalnya melakukan penyiksaan kepada pihak Saka Tatal dan kawan-kawan. Kalau saya bilang Ibtu Rudiana bajingan kalau dia melakukan ini. Ini polisi, kalau saya bilang nih polisi harus dicopot baju dinasnya lalu dikurung di tengah lapangan, disorakin sama orang satu kampung gitu. Ini nggak pantas hidup nih polisi kayak gini gitu. Jadi menurut saya kalau ini kan jikalau. Jadi jikalau benar proses penyelidikan ini dilakukan oleh Ibtu dengan melakukan tindakan yang salah, tindakan yang menyalahi aturannya sesuai dengan termaktub dalam pasal 422 KUHP terkait dengan polisi dan penyidik tidak boleh melakukan tindakan penyiksaan dan lain-lain ya. Ya, ini kan semuanya ini kita buktikan nanti itu. Cuman kalau ini benar, betapa biadabnya seorang Ibtu Rudiana ya. Betapa tidak gentlenya seorang Ibtu Rudiana yang menyatakan dengan terang-terangan di media sosial menantang sumpah pocong. Dia sudah punya niat seakan-akan dia benar adanya. Lalu yang ditantang ini berani. Akhirnya dia takut. Artinya kalau saya hakimnya nggak perlu sidang lagi, udah langsung keluarkan. Kalau saya hakimnya ya, karena hakimnya semuanya ya perlu proses hukum. Jadi ya kita manut-manut aja lah di Indonesia. Kan saya bilang tadi. Di Indonesia ini capek kalau ngomongin hukum. Capek. Ibtu Rudiana berani mengatakan sumpah pocong, dia udah ada niatnya. Seakan-akan dia benar. Ternyata dia bohong. Atas niatnya loh, bukan atas hukum. Atas niatnya dia telah membohongi publik dengan niatnya. Gitu loh. Jadi niatnya aja udah bohong. Bagaimana dia mau mewujudkan rasa keadilan? Ini udah penipu semua. Ibtu Rudiana ini penipu gitu loh. Paham nggak? Diduga, ini kata saya nih. Diduga Ibtu Rudiana adalah seorang polisi penipu. Ya. Ibtu Rudiana adalah seorang polisi penipu. Ingat itu, catat lagi. Sekali lagi. Ibtu Rudiana adalah seorang polisi yang penipu. Penipu dalam segi apa? Penipu dong, dia udah nantangin orang. Oke. Untuk sumpah pocong, tahu-tahu dia nggak datang, dia kan penipu. Ya. Mudah-mudahan sih gue ketemu Fitrah nih. Enak debat ya sama Fitrah sama Elsa Sarif. Ketemu dalam arti kata dalam debat, dia kan gue bilang penipu nih, Ibtu dia bantah dong sebagai pengacaranya. Minimal gini, saya tidak terima sama Pak Firdaus. Ibtu dia dikatakan penipu, lapor gue ke polisi gitu loh. Undang-undang ITE, jadi enak gitu bantah-bantahannya. Mudah-mudahan disambut sama Fitrah nih kata-kata gue. Sekali lagi, Ibtu Rudiana penipu, diduga penipu. Oke, bicara penipu ya. Bang. Tapi kan pada akhirnya Ibtu Rudiana kemarin diproses di Propam Mabes Polri. Kapan? Udah dari proses Bang. Kapan? Sudah dipanggil. Bukan masalah sumpah pocongnya ini. Ya, kita balik dikit. Oh, beda lagi. Beda dikit karena Abang kan tadi bilang untuk ketemu Kapitra.
Ya. pengacara dia. Dan pada akhirnya Ibtu Rudiana juga Pitra, lu gua tantangin Pitra. Lu debat sama gua Pitra ya. Lu bawa klien lu tuh si Rudiana tuh ya. Gua tantang lo Pitra sama Elsa Syarif. Gua tantang beneran lu sekarang. Lo jangan membacot aja urusan sama gue. Bicara ke situ Bang, akhirnya kan Ibtu Rudiana kan dipanggil di propam 3 kali dan akhirnya Ibtu Rudiana menghilang Bang, sampai lawyernya sedikit untuk menghubunginya tidak bisa. Gimana Bang melihatnya Bang? Ya kan gua udah bilang, oh ini orang otaknya udah penipu gitu. Itu dia memang dasar otaknya otak penipu gitu kan, gitu ya. Diduga penipu. Jadi otak penipu gimana sih otak penipu? Pura-pura nangis, pura-pura sedih, pura-pura ini ya kan, pura-pura nantang. Gitu orang yang ditantang berani, dia kabur. Kan penipu namanya. Iya kan gue udah bilang niatnya. Kan niatnya Ibtu Rudiana untuk menjebloskan Saka Tatal sudah ada. Saka Tatal dan kawan-kawan. Lalu niatnya Saka Tatal ya dituduh berbuat jahat juga sudah termaktub di dalam amar putusan kan gitu. Lalu setelah Saka Tatal keluar, dia membantah amar putusan karena niat dia tidak seperti itu. Tidak ada niat jahat menurut dia. Lalu ditantanglah sumpah pocong oleh Ibtu Rudiana. Lah niatnya untuk membuktikan niatnya yang tidak bersalah, ya. Niatnya Ibtu Rudiana untuk menantang sumpah pocong ditanggapi oleh Saka Tatal dengan melakukan prosesi. Tetapi niat penipu ini ya, yang diduga penipu sisi Ibtu Rudiana dibantah oleh diri sendiri. Artinya dia benar-benar penipu ini yang bikin kacau hukum negara nih. Betul. Gitu loh. Jadi penipu ini harus dipecat dari kepolisian. Itu ya. Fitra lo denger nih, klien lo gue katain penipu ya. Awas lo kalau nggak debat sama gue lo, gue tantangin lo, Fitra. Apa yang Abang teriakan? Waktu orang mati-matian bela Peggy, ya orang tuh simpati sama Peggy. Betul. Sedih, kasihan. Tapi begitu Peggy keluar, Peggy jadi artis, orang jadi pada kesel. Gitu. Makanya gue bilang kayak gue sekarang biasa-biasa aja. Gue bicara normatif aja gitu. Buat apa gue mati-matian bela Saka Tatal? Saka Tatal udah keluar jadi artis, kita dicuekin. Nggak jadi apa-apa, dia yang kaya kan gitu. Tapi kan kita flashback keadilan yang 7 orang. Iya, kalau masalah kemanusiaan ya gue sangat simpati dengan proses hukum ini gitu. Iya. Tapi kalau untuk sampai ada yang bikin baju buat Peggy ya kan. Habis itu dicuekin, gue mohon maaf aja deh. Ya, ada rombongan pakai Peggy lover dan lain-lain ya kan, pergi bikin baju nangis-nangis, melukin foto Peggy, begitu Peggy keluar dia diajak ngomong juga kagak. Jadi udahlah, itu cukup sekali lah, kebodohan itu cukup sekali gitu. Jadi udah slow aja nangkepin perkara ini, gak usah terlalu euforia. Cuman gue hari ini kenapa gue bersikeras dan bicara keras menantang Fitra, karena nih Fitra ngomong ngaco, pelata pelitut gitu loh. Menyoal masalah sumpah pocong lah, musrik lah dan lain-lain. Sumpah pocong musrik, orang lu kenapa nggak telepon klien lu atau didampingin lu, bisikin klien lu agar tidak bicara sumpah pocong. Wah, itu dia videonya, gimana menurut kalian ya? Wah, coba komen di bawah lah, ya kan? Dan sampai bertemu di video saya selanjutnya. Buah.